nih di turnamen hero-nya. Karena ini kan sistemnya invited ya, jadi kita meminta kesediaan timnya itu untuk ikut dalam turnamen ini. Tapi kalau memang timnya ini berhalangan atau mungkin memang memprioritaskan untuk hal yang lain, kita harus menghargai keputusan dari tim tersebut. Jadi tapi nggak apa-apa, karena seru banget ini di sini juga banyak tim-tim besar tentunya. Dan selain itu kita balik ke draft lagi di mana ada Lunox yang dibuang karena ini bisa menjadi counter juga untuk Esmeralda. Dan memberikan burst damage yang benar-benar kerat. Apa tuh? Ada nih hero bisa dibilang tuh hero yang menjadi signature dari Lipi. Apa? Luoyi kah? Yes, karena itu udah dua bisa aja Luoyi nanti bakal muncul. Terutama yang kalau suka ya ketika Luoyi di tangan Lipi, itu diversionnya tuh apik tenan. Apik tenan ya, tapi kayaknya sesuai yang Koko bilang nih, mereka butuh marksman yang bisa ngestopper, yaitu dengan adanya Brody yang kita tahu ini bisa aja memberikan sedikit stun ya, atau mungkin aku bisa bilang memberikan sedikit efek stopper nih. Dan langsung diamankan Brody-nya, apalagi kita tahu dengan Turn Apart Memory ini range-nya cukup jauh. Jadi seenggaknya tuh kalaupun dia mau combo langsung let's say flicker dipakai ke depan menuju ke arah Cecilion, satu combo aja Cecilion bisa langsung hilang dari lane of down. Walaupun resikonya tinggi banget kalau dia mau main agresif kayak gitu, otomatis dia bisa ditangkap sama teman-teman dari dewa yang lainnya. Tapi lihat udah ada Clean kah? Kari. Kari, mereka takut mungkin ya, meskipun udah ada Brody tapi Kari ini mungkin menjadi salah satu hero signature untuk gold lane dari Dewa United, tapi sepertinya langsung dirubah ke arah Clean. Dan juga ada stopper dari Dewa United yaitu Kufra untuk menangkap ke arah seorang Link. Honestly ya kalau ngelihat draft Clean versus Brody, Link dan juga Aka itu resikonya tinggi banget Mo. Dia bisa aja langsung disikat dari early game bahkan. Itu yang harus Clean harus make sure dia harus berhasil untuk jaga jaraknya. Harus bisa dibilang well farm juga karena Clean itu scaling banget Mo. Early game tembakannya gak bakal ada rasa. Kecuali mungkin udah jadi Berserker Fury, Endless Battle baru Clean bakal membawa perubahan lah untuk tim Dewa United If. Tapi kita bakal lihat aja ya karena playstyle EVOS Lynx itu early game-nya mereka agresif banget, terutama di atas menit ke-7 biasanya mereka bergerak dengan metode kuadrat, 4-1. Dimana Violet yang main sendirian, 4 orangnya yang bakal sambil jalan-jalan, tapi yes ini wise choice, dia nggak pakai Luoyi, dia lebih pakai Lilia ya. Iya, karena ada 2 high ground. Betul, dan dia juga butuh burst damage setidaknya untuk memberikan damage tambahan ke arah Dewa United. Plus aku suka Lilia itu karena dia nge-clear minionnya cepat, jadi dia bisa bantu rotasi dari seorang Karamel nantinya. Betul, jadi buat teman-temanku semuanya langsung jadi tulis ke komentar hashtag EVOS Roar jika kalian adalah pendukung dari EVOS Lynx atau hashtag anak dewa kalau misalnya kalian pecinta dan pendukung tim Dewa United tentunya. Dan buat teman-teman juga yang di kolom komentar mohon dijaga omongan dan juga ketikannya ya. Kita tunjukkan kalau komunitas MLBB itu no toxic dan yang pastinya no provoke. Betul, yang provoke katanya aja caper ya. Caper ya kurang perhatian ya. Hari-hari ya makanya gak punya pacar kan. Ternyata udah punya istri. Wah, lu iya gak punya pacar. Next level. Dan ini dia suara Line of Down sudah terdengar. Kita bakal langsung terbang menuju ke Line of Down. Let's go. Ini dia yang akan seru karena ini best of 3 series. Jadi kalau misalnya kondisi di satu sama ini memungkinkan banget sih sebenarnya dari tim ladies kita ya. Dan Cherry kali ini bakal berfokus sebagai sang jungler dari Dewa United tersebut untuk melakukan farming terlebih dahulu. Dan Katzi sudah bertemu dengan Aka yang akan taruh di atas, bisa dibilang EXP lane yang akan dimainkan oleh Violet. Dan sementara kali ini Tal bersama dengan Libby. Yang kita tahu ini Tal bakal benar-benar mengganggu banget pergerakan dari pemain-pemain Dewa United. Tapi Arachi kali ini juga udah mulai dipukul mundur dengan adanya Angry Gloom yang dikeluarkan oleh seorang Libby. Sehingga membuat Arachi tentunya harus menjaga jarak, harus berhati-hati banget. Pelan-pelan lagi, tapi lihat Stampede-nya ternyata connect. Satu barang terakhir, bahkan Flicker harus digunakan karena damage-nya lumayan cukup sakit. Tapi bahkan Talnya, dia masih mencoba untuk mengejar. Dah ada Sanguine Cloud juga untuk menghambat pergerakan. Dan saat ini malah Cherry yang harus mereset orange buff-nya. Ini bakal menghambat farming pattern milik jungler dari Dewa United. Iya, dan memang sebenarnya cukup dilakukan untuk Dewa United setidaknya membuat Cherry-nya ini nggak nyaman banget untuk segi farmingannya. Dan bahkan Lipi di sini berhasil dari Karamel berhasil untuk mendapatkan purple buff, orange buff-nya. Sementara Tal kali ini bakal pukul mundur terlebih dahulu. Langsung ada coveran yang baik dari Fosling. Sementara Cherry harus merelakan orange buff-nya terlebih dahulu nih kok. Betul. Makanya ini gimana caranya mereka harus kejar lagi ketinggalannya.
Karena kalau udah digangguin kayak gitu tuh udah menjadi hambatan banget bagi seorang jungler Mo. Terutama ketika turtle pertama muncul seperti yang sebentar lagi akan ada, itu Cherry masih level 3, Caramelnya udah level 4. Dan Link dengan level 4-nya dia bisa aja menggunakan Tempest of Blade untuk memberikan efek immune dan penggunaan retribution yang on point. Iya, benar banget. Dan kali ini dari Arachi bakal coba untuk berfokus menembak satu pemain, namun dari Tyrant Revenge tidak connect dan bahkan Caramel langsung follow dengan satu buah Defiant Sword. Langsung Tempest of Blade dibuka begitu saja dan first blood jatuh ke tangan Caramel bersama dengan double kill. Tabungan yang manis untuk seorang Caramel. Wow. Tanpa turtle di menit yang kedua dapetin double kill. Ini bakal keuntungan banget bagi seorang Link. Karena kenapa? Karena Link adalah hero yang bisa dibilang snowballing. Ketika dia dapetin banyak poin kill di early game, dia bakal ngeri banget tinggal datang kemanapun dia suka. Iya, sebenar banget. Dan kali ini Pika masih berfokus tentunya ini kedua god laner yang mungkin dari awal akan sedikit cuek ya sama teamfight nih di area mid biasanya karena mereka akan fokus untuk dapetin pundi-pundi. Tapi kali ini Cherry berhasil untuk menyolong turtle yang sudah di setup oleh EVOSLINK, namun Pika harus terpick off di area bawah. Betul, Pikanya berhasil untuk di take down. Pelan-pelan dari Dewa United Eve berusaha untuk mengejar ketinggalannya. Seperti yang sekarang juga bahkan Jenny berhasil untuk mendapatkan space, ngorekin celengan yang ada dari area bottom lane. Ngorekin celengannya itu ya, celengannya pecah semuanya. Dan bahkan dari Lipi kali ini dengan adanya Pika yang ter-take down, mau tidak mau EVOSLINK mereka harus mengcover dari segi bawahnya terlebih dahulu. Sebelum Jenny ini kebanyakan ngorek celengannya dan Arachi terpaksa menggunakan flickernya lagi sebelum ditarik stempet oleh seorang Tao. Ya, tapi bahkan Jenny langsung flick out ya, itu angry gloom-nya Lipi sih sakit banget, sisa satu bar dari Jenny. Dan sudah mulai mengintai dari Caramel, sepertinya mengincar karena Jenny di belakang dan Jenny-nya tumbang. Arachi-nya juga menjadi target berikutnya karena Cherry sendirian di sana berusaha untuk menahan altar juga di bawah Tempest of Blade. Akhirnya dibuka dan Arachi pun kembali menjadi mumi. Wow. Ini Faramis emang mengesalkan ya. Dan semenjak dari hari pertama sih kok. Faramis ini benar-benar impactnya untuk teamfight yang seperti aku bilang waktu di draft. Ini benar-benar impactnya besar banget untuk EVOSLINK dalam jangka waktu yang cukup panjang untuk war-nya ya dari EVOSLINK sendiri. Jadi Faramis menurut aku kayaknya kalau misalnya memang tidak di-ban harus diambil setidaknya. Tapi Pika tahun upload memori yang langsung connect ke arah seorang Jenny, langsung dibalaskan dendamnya ketika Pika tumbang pertama kali di tangan Jenny. Dan kali ini menjadi satu sama dari kedua god laner. Tapi kali ini Violet masih coba untuk mengganggu. Langsung diputar-putar sampai ke area turretnya dan hampir sempat terjepit. Namun dari Katzi masih bisa survive. Masih bisa mundur tentunya dengan Frost Shield. Dan kali ini dari Cherry bakal berfokus untuk ngorek celengan di area atas Tiko. Betul, dibalikin pelan-pelan dulu walaupun poin kill dipegang sama Evo. Tapi lihat objektif berikutnya pun sudah mulai spawn di line of down yaitu Turtle yang kedua. Caramel sudah mulai mengintai di atas tembok. Sandwich lah walaupun connect ke arah Tal tapi sepertinya 3 versus 4. Ini bakal berbahaya karena Cherry-nya terlalu depan dan killing spree berhasil didapatkan oleh seorang Caramel. Iya, sementara kali ini pemain dari EVOSLINK lihat di atas yang benar-benar dirusuh, dibalikin keadaannya. Dan bahkan Tal sempat melakukan stampede ke arah seorang Katzi, namun ternyata Katzi tidak akan mau untuk memaksakan teamfight-nya dan akan menjadi pertukaran satu untuk satu turret di area atas dan juga area bawah. Yes. At least ada sedikit pertukaran, pelan-pelan juga mulai dikumpulin karena EVOSLINK sedikit lebih unggul dari segi gold dan sebenarnya tempo permainan saat ini lebih dikontrol sama EVOSLINK nih. Gimana caranya Dewa United jangan sampai terpancing sama permainan agresifnya EVOSLINK karena Cecilian dan Clean dan Esmeralda, 3 hero yang memang diambil sama Dewa United itu memang membutuhkan scaling Momo-chan. Jadi kalau sampai dia nggak berhasil nabung untuk kumpulin item demi item itu bakal jadi bencana buat Dewa United. Benar banget, aku setuju banget. Dan memang sebenarnya ini aku udah bilang ya dari awal. Dengan adanya Link di tangan EVOSLINK, ini Dewa United Eve mereka harusnya melakukan rusuh tadi ke arah purple buff-nya. Tapi malah EVOS yang melakukan perusuhan ke arah orange buff dari seorang Cherry. Sehingga membuat Cherry kali ini sedikit agak kesulitan. Caramel level 9, Cherry mungkin baru sebentar lagi akan menyentuh level 9 itu dia. Dan dimana kali ini dari segi networknya masih bisa dipegang oleh EVOSLINK. Namun Arachi harus benar-benar bisa dapetin momentum Tyrant defense yang bagus menurut aku. Karena hadepin Lipi dan juga Tal bersama dengan Pika, bahkan sekarang Pikanya sudah mulai join the team fight karena udah numbangin turret di bawah. Ini bakal sedikit sulit buat Dewa United, mereka akan dipress habis-habisan dan Caramel sepertinya bakal berfokus terlebih dahulu untuk meng-clear minion sembari menunggu inisiasi yang baik dari Violet. Kali ini langsung dibuka heavy spin dan tumbang Arachi-nya.
Tidak ada stopper dari Dewa United. Karamel akan benar-benar bebas banget untuk loncat kiri dan kanan. Sudah terlihat Jenny kali ini di area bushnya, tapi ternyata sepertinya dari Evos Karamel bakal coba untuk langsung memberikan block damage begitu saja. Dan langsung Tempest Oblate yang dibuka dan bahkan dari Jenny benar-benar harus berhati-hati. Karamel, awas bisa aja terpick off di tangan seorang Cherry. Dan sedikit saja block damage yang diberikan Jenny ini bakal buying time lagi karena pemain dari Evos Link mereka bakal nge-push untuk area atasnya dapetin satu turret lagi kok. Betul, karena tadi Karamel juga energinya habis ya Mo. That's why dia gak mau maksain untuk take down seorang Jenny. Dia lebih milih untuk oke, kita ke kanan dulu aja, pulang pelan-pelan. Tapi lihat bahkan Violet dia udah mulai berani banget untuk bermain di lini belakang. Heavy spinnya di pop up, headbutt juga dibuka di mana Aura. Dia mencoba untuk terjebak tapi sepertinya memang tidak bisa bertahan karena altar juga di pop up. Membuat dari Botlings gak mau pulang, maunya perang. Mencoba untuk terus-terusan ada di depan dengan Aeng Rikunya Lilia. Dan bahkan Karamel dengan Tempest Oblate mengincar ke arah Arachi. Arachi pun tidak bisa bertahan dan Cherry dengan Darren sekarang juga berhasil ditumbangkan double kill untuk seorang Lilianya. Iya, dan bahkan 4 pemain tumbang dari Dewa United. Dan kalau Koko lihat itu bagus banget follow up dari Karamel masuk. Violet yang terus-terusan body slam ke arah satu pemain yaitu Cherry. Ini yang membuat tentunya pemain-pemain dari Dewa United mereka nggak siap terhadap inisiasi yang dibuka. Kalau kita ngelihat replaynya, altarnya juga dibuka pas banget dari seorang Tal. Jadi tim fightnya bener-bener sustain banget buat Evos Link. Dan lihat Karamel ngeliat langsung ada opening yang baik dibuka dari Evos Link. Dia langsung follow up dengan adanya defensor dan juga Tempest Oblate. Yes, makanya sekarang juga mereka langsung dapetin Free Lord harusnya. Gak bakal adanya kontak. And again ya, dari Dewa United, if mereka ambil 3 hero scaling itu menurut Kolius harus dipadu dengan hero-hero yang bisa nahan pergerakan early game Evos Link. Mengingat Evos Link itu udah jadi ciri khas sih, mereka bakal bermain secara agresif di early game-nya. That's why sekarang 11 point kill, bahkan goldnya pun lumayan cukup jauh, di mana objektif juga sudah mulai didapatkan oleh Evo seperti Lord, bahkan outer turret udah jebol dan inner turret top lane-nya juga sudah berhasil diamankan sama Evos Link. Yes, benar banget. Jadi ini Dewa United sepertinya mereka akan dikandangin terlebih dahulu. Dan aku setuju banget sih sama Kolius, di mana memang draft pick dari Dewa United ini memang lebih ke arah mid sampai late game. Benar, condong untuk ke arah late game-nya. Sehingga dari Aura sendiri menurut aku memang harus ngumpulin stack dulu, harus dapetin itemnya dulu. Mungkin benar-benar harus bisa nahan sih dari Dewa United, tapi ternyata Pika di sini bermain dengan sangat objektif untuk mendapatkan turret di area bawah. Dan Katzi hati-hati, ini yang mengesalkan dari Faramis adalah Shadow Stampede-nya, sementara Lord masuk ke area atas nih kok. Pelan-pelan mulai datang dari area top lane, bahkan mid lane-nya pun mulai dicicil-cicil sama teman-teman Evos Link. Sama lihat damage dari Pika ke arah turret udah sakit banget. Karena serangan demi serangannya dengan item Blade of Despair itu udah bakal benar-benar ngerontokin turret yang ada milik Dewa United. Dan di area bottom lane pun dicicil-cicil lagi, pelan-pelan lagi. Tapi lihat ya Mo ya, lumayan cukup dewasa dari Evos Link. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru walaupun ada resource, tapi karena nggak ada minion, mereka nggak mau kayak overextend Mo. Kalau nggak itu bakal dipunish sama Dewa United. Iya, mereka nunggu jalurnya minion yang kali ini udah mulai masuk ke area mid. Dan turret di area mid, inhibitornya pecah begitu saja dari Dewa United. If kali ini udah mulai masuk juga dari Arachi, mulai masuk dengan adanya satu buat defense, tapi kali ini altarnya sudah mulai dibuka juga oleh seorang Tal sehingga membuat pemain dari Evos Link tentunya masih bisa bertahan. Ini benar-benar aku bisa bilang mengcoveran yang bagus dari Tal. Dia tahu karena Tyrant Defense-nya connect. Kalau misalnya dia nggak buka tadi satu buah altarnya, itu kemungkinan Evos Link ada yang tumbang. Betul, dan lihat Aura Baja baru jadi lightning truncheon Mo. Gimana caranya di menit yang ke-10 ini dia kumpulin stack sekaligus lightningnya. Dan Tyrant Rage ternyata gak connect karena Tal langsung berubah menjadi mode gentayangan dan nembus tembok yang ada di Lane of Dawn. Dia pun langsung recall dan kayaknya memang dari Evos Link bakal mencoba untuk mencari momentumnya lagi, set up ulang lagi sebelum nantinya kalau memang berhasil untuk nge-take down let's say Aura dan Jenny, itu bakal jadi kesempatan emas buat Evos Link mengakhiri game pertama. Dan ini menurut aku yang harus berhati-hati juga sebenarnya ya dari posisi Katzi juga sih. Karena Katzi ini bakal menjadi, tapi langsung dibuka begitu saja, heavy spin ke arah junglernya. Ternyata junglernya yang diculik. Ini bakal menjadi mimpi buruk untuk Dewa United karena sesaat lagi 10 detik Lord akan muncul, sementara Dewa United mereka nggak punya retribution.
Kalau mereka paksain tim fight-nya dan mereka ke pick off lagi, ini bakal bahaya. Mungkin dari EVOS Link mereka nggak butuh Lord, mereka bisa aja straight push. Tapi kali ini bakal coba dibuka, tahu udah mulai maju dan langsung stampede ke arah Jenny. Lagi-lagi Jenny yang tumbang dan kali ini Tyrant Rage-nya connect. Namun ternyata dari Caramel masih bisa survive, masih ada altar juga dan bahkan Tao masih bisa bertahan kali ini. Dua pemain yang tersisa dari Dewa United, sementara EVOS Caramel dia akan mundur terlebih dahulu, memberikan Pika ruang yang benar-benar bebas banget untuk memberikan damage ke arah pemain dari Dewa United Eve. Yes, karena base-nya juga terbuka lebar walaupun bad impact dari Aura itu sakit banget. Tapi lihat Pika dari low dan akhirnya Cherry pun berhasil mendapatkan double kill. Tapi dia dijepit dan langsung dipunish sama Tal dan juga Violet yang membuat Cherry berhasil untuk di take down. Lordnya spawn tapi ingat darahnya pada low yang membuat dari Dewa United Eve harus sibuk dulu melakukan defensive base yang sudah ompong karena sisa satu aja base bottom turret. Dan dari EVOS Link mereka harus nunggu beberapa resource lagi sebelum setup di Lord. Wow, dimakanin semuanya nih. Semua resource jungle-nya dimakanin sama Caramel dan ini setup yang bagus juga sebenarnya dari pemain-pemain Dewa United, dimana mereka udah tahu sebenarnya resource skill yang dibuka sama EVOS Link ini udah hampir habis. Jadi Cherry sempat dapetin double kill-nya dan bahkan dari Aura sempat membackup dengan ada Sanguine Claw, tapi ingat dari Pika ini masih udah bisa bilang udah punya damage yang cukup sebenarnya di area mid game sekarang. Karena dia bisa dibilang udah level 13 dan bahkan dia udah dapetin 9.000 dari networknya sendiri. Bahkan dia udah dapetin item yang dia punya. Dengan penetrasi udah dapet dari Malefic Roar. Ya, Demon Hunter Sword buat yang tebal-tebal kayak Cherry maupun Arachi dan juga Kazi. Iya, tapi dan masih ada juga Silence Rope ya yang menuju ke respect Athena Shield maybe supaya Aura nanti bad impact-nya nggak terlalu sakit. Dan Caramel sih ini mau ini full damage, bahkan dia nggak mau buat Immortal ya kan, dia nggak mau buat Let's Say Winter Truncheon juga. Karena sekarang masih di bawah menit 15 dimana kalau tertekan mungkin nggak terlalu lama waktunya. Dan dia butuh damage untuk bisa nge-burst ke arah Aura atau Jenny. Iya benar banget, dan kali ini lihat Lordnya yang sudah mulai masuk ke area mid. Masih bisa ditahan sepertinya oleh Dewa United, tapi semua super minion udah mulai masuk ke area base-nya dan Tal bakal menjadi garda terdepan. Sementara EVOS Link mereka bakal berfokus untuk dapetin base-nya dan 1-0 diamankan oleh EVOS Link. Well. Benar-benar permainan yang rapih dipersembahkan.